Makanya kalau diberi kesempatan beritakan Injil, saya akan sampaikan sungguh-sungguh apa yang Kristus kerjakan, apa yang tertulis, dan apa yang saya alami. Karena saya tidak bisa jadi pendeta yang hafal ayat, hafal tertulis, tapi tidak mengalami. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video cuplikan dari Pendeta Mel Atok, yang mana di sini Pendeta Mel Atok merasa bersyukur karena dirinya sekarang sudah menjadi pendeta yang notabene dulunya adalah mempunyai sejarah hidup yang kelam, tetapi berangkat dari situ lalu sekarang menjadi pendeta, dan itulah yang membuat Pendeta Mel Atok bersyukur. Dan di sini Pendeta Mel Atok juga menjelaskan bahwa dia tidak hanya mampu menghafal, tetapi apa yang tertulis, apa yang Yesus ajarkan, maka itulah yang dia alami, yang dialami oleh pendeta itu. Nah, tetapi benarkah demikian? Itu berlaku bagi Pendeta Mel Atok, dan apakah hal itu berlaku juga bagi mayoritas umat Kristen? Kita akan buktikan nanti. Tetapi sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu videonya. Saya nggak nyangka bisa jadi pendeta. Saya nggak nyangka Kristus mau terima orang kotor kayak begini, sampah model begini, lalu dia daur ulang. Dia pakai demi kepentingannya. Saya tidak menyangka sampai hari ini. Makanya kalau diberi kesempatan beritakan Injil, saya akan sampaikan sungguh-sungguh apa yang Kristus kerjakan, apa yang tertulis, dan apa yang saya alami. Karena saya tidak bisa jadi pendeta yang hafal ayat, hafal tertulis, tapi tidak mengalami apa yang tertulis dan apa yang saya khotbahkan. Tidak bisa. Saya tidak sedang berakting di sini. Saya tidak sedang berkamuflase di sini. Saya tidak sedang menjadi calo di sini. Bandung. Orang ke Bandung, saya tetap di Pulau Gadung. Nggak bisa begitu. Saya pasti ke sorga. Makanya saya ajak, yuk bareng-bareng ke sorga. Bandung, tetapi saya masih di Jakarta. Ibaratnya orang hanya berjalan di tempat, tetapi lupa dengan tujuan. Biasa seperti yang dipropagandakan oleh para misionaris dengan mengutip dalil di dalam Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ayat emas tersebut dijadikan sebagai ayat andalan bagi para misionaris untuk memurtadkan umat Islam. Tetapi realitanya mereka hanya tahu jalan tetapi lupa tujuan. Ibaratnya mereka hanya berputar-putar di jalan tol tetapi lupa dan tidak akan pernah sampai di terminal. Nah, kita akan tanggapi satu pernyataan dari Pendeta Mel Atok, yang mana dia mengatakan bahwa apa yang tertulis di dalam Bible, apa yang dilakukan oleh Yesus, itulah yang dia alami. Maksudnya itulah yang dia amalkan. Tetapi benarkah demikian? Oke, kita akan kupas satu persatu berdasarkan dalil di dalam Bible kepunyaan Pendeta Mel Atok sendiri. Satu hal penting, misalnya ketika Pendeta Mel Atok dan para jemaatnya dan juga kebanyakan umat Kristen beribadat pada hari Minggu di gereja, ketika kita tanya manakah dalilnya, manakah dalil yang tertulis di dalam Bible yang memerintahkan agar umat Kristen beribadah Minggu di gereja, mereka tidak akan mampu menunjukkan. Nah, apakah itu yang Yesus ajarkan? Sementara Yesus sendiri mengajarkan kalau beribadah itu dengan cara bersujud menghadap kiblat. Ada tertulis
di dalam Mazmur 5 nomor 8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Nah, penjelasan di dalam Bible mengajarkan bahwa jika sembahyang atau sholat atau beribadah harus menghadap ke kiblat dengan cara berlutut dan bersujud menyembah kepada Allah. Sementara umat Kristen pada setiap ibadah mereka di hari Minggu di gereja atau di dalam sembahyangnya menghadap kemana saja mereka mau. Ini menunjukkan bahwa umat Kristen tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi klaim kosong dari pendeta Mel Atok terbukti ya dengan satu ayat di dalam Mazmur 5 nomor 8 tersebut. Sementara Yesus di dalam Bible mengajarkan di mana setiap waktu ketika mau beribadah harus menghadapkan wajahnya ke arah kiblat atau bait Allah. Bait Allah sama dengan Betel, sama dengan Baitullah, sama dengan Ka'bah. Sementara semua umat Islam dimanapun mereka berada, jika akan mengerjakan sholat wajib maupun sholat sunnah, pasti bersujud menghadap kiblat. Ketika Yesus masih hidup, setiap dia berdoa selalu berlutut dan bersujud menyembah Allah. Perhatikan bagaimana Yesus berdoa sambil berlutut dan bersujud kepada Allah. Ada tertulis di dalam Bible, di dalam Lukas 22 nomor 41 sampai 44. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, penjelasan dari ayat ini memberikan bukti bahwa Yesus itu hanyalah seorang utusan Allah. Buktinya, Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Dan di dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa Yesus jelas bukan Tuhan, sebab dia masih harus berdoa kepada Tuhan. Jika Yesus itu Tuhan, maka tidak perlu lagi Tuhan harus berdoa. Jika Yesus itu Tuhan, mana mungkin Tuhan sangat ketakutan ketika malaikat menampakkan diri kepadanya? Tidak masuk akal sebab Tuhan harus takut sama malaikat, bukan? Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Yesus juga berdoa kepada Tuhan. Jika Yesus itu adalah Tuhan, tentu dia tidak perlu lagi berdoa kepada Tuhan. Jika masih ada Tuhan lain yang dia sembah, berarti Tuhan itu lebih dari satu. Tuhan yang mana lagi yang disembah oleh Yesus jika ia sendiri adalah Tuhan? Nah, disinilah logika kita harus bermain ya. Jadi setiap yang berdoa kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan berarti jelas Yesus bukan Tuhan. Setiap yang sujud menyembah kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Jelas di ayat tersebut Yesus sujud menyembah kepada Tuhan, berarti jelas Yesus bukan Tuhan. Setiap yang takut kepada malaikat Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus takut kepada malaikat Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, dari satu ajaran Yesus ini saja, apakah ini diamalkan oleh pendeta Mel Atok dan para jemaatnya? Yaitu ketika Yesus melakukan dan mengajarkan ketika beribadah itu dengan cara bersujud menghadap kiblat ketika menyembah Allah. Nah, itulah apakah itu diamalkan juga oleh pendeta Mel Atok dan jemaatnya? Sementara yang kita lihat ketika mereka beribadah di gereja pada hari Minggu, mereka melakukannya dengan menyanyi dan juga menari dan juga berjoget. Itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh pendeta Mel Atok, bahwa apa yang tertulis di dalam Bible, apa yang diajarkan oleh Yesus yang katanya diamalkannya, tetapi itu hanyalah omong kosong belaka. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan saksikan momen bersyahadat dari saudara Rudolf, bersyahadat di MUI Tangerang Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin, tiada hari tanpa mu'alaf. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah
Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu Raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Barakallahu. Sahabat, kita doakan untuk saudara Lutuf yang baru saja bersyahadat, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tentunya doa kita semua kita tujukan kepada saudara-saudari kita non-muslim yang kritis dan logis. Ingat, untuk non-muslim yang kritis dan logis saja kita doakan, mudah-mudahan dengan melihat momen bersyahadat setiap hari seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah, menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Innaddina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.